Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bersama Umi Latifah, yuk belajar IPS. Nah, di video kali ini Umi akan membahas tentang materi pelajaran kelas 7 semester 2, yaitu kehidupan masyarakat Indonesia pada masa praaksara. Nah, sebelum kita mulai, kalian harus tahu apa sih tujuan pembelajaran materi ini. Oke, disimak ya. Nah, sekarang udah tahu kan apa tujuannya? Sekarang Umi mau tanya, apa sih yang dimaksud dengan masa praaksara? Ayo, coba jawab dulu. Ya, masa praaksara itu berasal dari kata pra dan aksara. Pra itu adalah sebelum dan aksara adalah tulisan. Jadi, masa praaksara adalah masa ketika belum ada seorang pun yang dapat membaca dan menulis. Kemudian, masa praaksara ini juga disebut dengan nirleka. Nir yang artinya tidak ada dan leka yang artinya tulisan. Lalu, kapan sih sebenarnya Indonesia mulai mengenal tulisan? Nah, sebelum kita jawab, kalian harus tahu dulu periodisasi masa praaksara. Ada 3 periodisasi masa praaksara, yaitu secara geologis, arkeologis, dan perkembangan hidup. Nah, yang pertama kita akan bahas secara geologis. Secara geologis itu sendiri yaitu membahas tentang struktur, komposisi, dan sejarah bumi. Nah, pada secara geologis ini ada 4 zaman. Yang pertama ada zaman Arkeozoikum atau zaman tertua. Zaman ini berlangsung kurang lebih 2500 juta tahun, di mana bumi masih merupakan bola gas panas dan pada akhirnya kerak bumi mulai terbentuk. Kemudian yang kedua ada zaman Paleozoikum atau zaman kehidupan tua. Zaman ini berlangsung kurang lebih 340 juta tahun. Keadaan bumi belum stabil ya pada saat itu. Kemudian iklim masih berubah-ubah dan curah hujan sangat besar. Namun ketika itu sudah terdapat fosil tumbuhan dan hewan. Nah, kemudian yang ketiga ada zaman Mesozoikum atau zaman kehidupan pertengahan. Zaman ini terjadi sekitar 65 sampai 200 juta tahun yang lalu. Saat itu mulai muncul pohon-pohon besar dan hewan yang hidup di daratan. Oke, selanjutnya yang keempat ada zaman Neozoikum atau zaman kehidupan muda. Zaman ini berlangsung sekitar 65 juta tahun yang lalu. Zaman ini dibagi atas 2 zaman, yaitu zaman tersier dan zaman kuarter. Zaman tersier atau zaman ketiga ini dibagi menjadi beberapa masa, yaitu ada Paleosen, Eosen, Oligosen, Miosen, dan Pliosen. Nah, pada zaman ini atau zaman tersier ini, binatang-binatang menyusui berkembang biak secara sangat pesat ya. Sedangkan jenis reptil raksasa lambat laun lenyap. Makhluk primata atau binatang menyusui serupa kera itu mulai tampak sejak zaman Paleosen. Selanjutnya ada zaman kuarter atau zaman keempat. Zaman ini dimulai sekitar 600.000 tahun yang lalu. Zaman ini dibagi menjadi 2 kala, yaitu kala Pleistosen atau Diluvium dan kala Holosen atau Aluvium. Oke, selanjutnya kita ke periodisasi berdasarkan arkeologi. Nah, secara arkeologi itu yaitu kita mengetahui usia manusia purba berdasarkan peninggalan benda-benda purbakala. Nah, secara arkeologi ini atau berdasarkan arkeologi ini terdapat 2 zaman, yaitu zaman batu dan zaman logam. Nah, pada zaman batu itu sendiri terdapat 4 zaman. Ya,
Ya, ada zaman Paleolitikum. Nah, zaman ini dia meninggalkan hasil kebudayaan tuh seperti kapak perimbas dan alat serpih. Kemudian ada zaman Mesolitikum atau zaman batu pertengahan ya. Itu peninggalannya berupa kejoken Mondinger, Abris, Source, Roch. Nah, bisa kalian lihat gambar di layar ini ya. Nah, selanjutnya ada zaman Neolitikum atau zaman batu muda. Itu meninggalkan kebudayaan berupa kapak serpih, kapak lonjong, dan gelang dari batu. Kemudian ada zaman Megalitikum. Mega itu besar, yaitu zaman batu besar. Dia meninggalkan hasil kebudayaan ya. Itu seperti sarkofagus, menhir, kemudian ada dolmen, ada waruga, ada peti kubur batu dari batu. Selanjutnya di zaman logam, Indonesia itu mengalami 2 zaman logam ya, yaitu zaman perunggu dan zaman besi. Zaman perunggu itu hasil temuannya berupa nekara, perhiasan, kapak, bejana, arca, dan senjata. Sedangkan zaman besi, manusia itu telah berhasil membuat benda-benda dari besi yang membutuhkan teknik tertentu. Tekniknya ini yang dimaksud salah satunya adalah Acquire Perju, yaitu teknik peleburan dengan cara membuat model terlebih dahulu dari bahan sejenis lilin sebelum dituangkan cairan logam. Nah, mungkin kalian tahu itu. Oke. Nah, selanjutnya di sini ada periodisasi berdasarkan perkembangan hidup. Nah, di sini kan ada 3 tahapan tuh. Ada masa berburu dan mengumpulkan makanan. Di masa ini manusia pada masa ini masih sangat tergantung ya pada sumber daya alam. Kemudian hidupnya masih berpindah-pindah atau biasa kita sebut dengan nomaden. Lalu mereka ya pada masa ini sudah mampu membuat alat-alat namun masih sederhana. Nah, di tahap selanjutnya pada masa bercocok tanam, mereka sudah mampu mengolah bahan yang disediakan alam untuk mereka memenuhi kebutuhan sehari-hari dan untuk beternak, berladang. Itu mereka sudah mulai melakukan hal itu. Kemudian mereka sudah menetap ya tempat tinggalnya di perkampungan yang sederhana. Kemudian mereka juga semakin mahir dalam membuat alat-alat. Lalu ada tahap selanjutnya di masa perundagian. Ini mereka udah mampu banget mengatur kehidupan. Mereka melakukan kegiatan bukan lagi sekedar untuk memenuhi kebutuhan primer ya atau kebutuhan pokoknya, tapi mereka sudah mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya di sana. Kemudian masa ini telah memiliki perkampungan yang makin pesat ya, makin besar dan sudah teratur. Nah, kalau zaman sebelumnya itu kan mereka melakukan pekerjaan kayak bercocok tanam, buat alat, dan mengerjakan kerajinan. Tapi pada masa perundagian ini, seseorang itu bekerja menurut keahlian masing-masing. Nah, seperti kayak udah ada bakatnya masing-masing. Kemudian pada zaman perundagian ini mereka sudah mahir membuat alat-alat menggunakan teknologi. Mereka juga udah mengenal bidang kesenian, yaitu seni lukis, kerajinan, seni ukir atau pahat, seni patung, dan seni arsitektur atau bangunan. Mereka kemampuannya itu ditunjang oleh teknologi dan spesialisasi dalam masyarakat. Makanya munculnya golongan undagi atau pengrajin. Jadi undagi itu pengrajin mendukung munculnya golongan seniman gitu.
Nah, itu tadi pembelajaran dari Umi Latifah yang cukup singkat. Semoga bermanfaat bagi kalian. Ditunggu aja pembelajaran selanjutnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.